Satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Saapi-api kita adalah orang yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ini yang bersabda Rasulullah. Tentu tidak sembarangan bersabda. Kenapa orang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Dari hadis ini jelas betapa posisi Al-Quran itu sangat istimewa. Posisi Al-Quran itu sangat penting, sehingga hari ini di Kutai Kartanegara pada umumnya ya, Kutai Kartanegara pada umumnya itu hampir sepi dari kegiatan Al-Quran. Yang itu menjadi tradisi kita sejak lama sebenarnya. Apa itu khatmil Quran? Hari ini orang sulit mencari kegiatan khatmil Quran. Semisal ada wafatnya seseorang, itu biasanya pada hari ke-7 itu ditutup dengan khatmil Quran. Susah minta ampun cari orang yang bisa baca Quran. Padahal Rasulullah mengingatkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara yang jika kita cekelan tenanan dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat dalam kapasitas apapun. Maksud saya ke depan itu diupayakan giliran, Pak. Kita kan hadir misalkan ada 10 atau 15 orang, ya wis, kita baca Al-Quran. Juz 1 sopo, juz 2 sopo, guru mari diwangi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Betapa senangnya, betapa berkahnya tempat yang digunakan untuk baca Quran. Kenapa? Dawuhnya Rasulullah, kalau ada majelis kayak gini terus zikiran, ya, lalu wayatadarasun, yatluna kitaballah wayatadarasun, baca Al-Quran dan deres. Makanya bahasanya wong Blitar, batane Surya itu deres. Kok ada tempat kumpulan deres Al-Quran? Kata Rasulullah, illa ghasyiyat humur rahmah, rahmati Allah turun, wa haffat humul malaikah, malaikat niku hadir, buh tengone senia, buh tengone pundi niki hadir malaikat. Cuma Pak Sugeng gak ketok, nek ketok lak viral loh. Ono malaikat itu. Malaikat sopo? Malaikat yang ada di sini tuh malaikat Ismail. Nek malaikat Suliharno itu mungkin. Malaikat Ismail kan ada dalam riwayat cerita Isra Mi'raj, itu ada malaikat Ismail namanya. Pak Ismail ini. Artinya malaikat itu rawuh, sakinah, ketenangan. Wong niku lek maca Al-Qur'an iku tenang. Nah, hari ini godaan, tantangan, berjalan, godaan, alhamdulillah, Pak Jumali, alhamdulillah. Jumali pun wal akhdu bil jadidil aslah, Pak Jumali. Jadi lebih ke depan, lebih ambil satu penampilan yang lebih bermaslahat ya. Kemarin kopiahnya nggak begini, sekarang kopiahnya begini. Ini wal akhdu bil jadidil aslah ini, NU tenanan nih. Jadi kembali lagi Pak Haji Suprayitno bahwa membaca Al-Quran itu menyebabkan 3 perkara. Yang pertama, ghasyiyat humur rahmah, Allah akan berikan rahmat dalam majelis kok ono baca Qurannya. Hafat humul malaikah, maka malaikat itu meliputi kita, hadir di sini malaikat. Sing nomor 3, wa nazalat alaihimus sakinah, wong niku tenang ketika membaca Al-Quran. Tantangannya hari ini kita lebih sering baca HP. Itu ya, kalau kita punya pesantren kayak Al-Mukarram radhiyallahu anhu Gus Nu ini kan 2 pesantren. Nah, kayak saya itu dari dulu itu yayasannya berdiri sampai sekarang itu santri saya nggak kayak santrinya Gus Nu. Santri saya santri garangan ya, kayak Pak Subekan, ya, Pak Jumali. Artinya garangan itu dalam arti kita liar di luar, tidak dikurung di pesantren. Sampai hari ini belum dapat. Nah, kesempatan untuk deres Al-Quran itu wangil, Pak. Wangil, setakon nih Pak Sugeng nggak percaya. Wangil, kesempatan deres Al-Quran wangil. Nih deres nota itu coba nih, deres nota, deres kwitansi itu cepat. Nah, kita kepingin momen seperti ini kita gunakan untuk mudarosatul Quran. Ojo mikir salah, Pak. Quran itu kalau dibaca salah masih dapat
satu pahala. Kalau benar dapat dua. Kok iso Pak dapat satu pahala? Upaya yang dia lakukan untuk membaca sampai keringetan sampai gobios itu akan bernilai pahala. Itu kehebatan Al-Quran. Yang kedua, kalau dia baca benar dia dapat dua pahala. Satu huruf diganti 10 kebaikan. Nah untuk itu kita kepingin kegiatan LI seperti ini ono mudarasatul Quran, ono deres Al-Quran, entah pakai yang apa Al-Quran mujazza, Al-Quran yang per juz itu loh. Nah, itu dibagi nanti dicatat. Ini bahan laporan juga Pak Mas Yoga untuk kegiatan ini baca Quran sampai kiat. Nanti bisa kita ingatkan. Dan itu ternyata positif. Kita sudah disalib oleh koncone Pak Mail itu ya. Rombongan-rombongan one day one dose, odoj di pinggir-pinggir jalan itu sudah nyalip kita. Kita yang punya ilmunya, kita yang dari pesantren kadang nggak pakai itu. Nah ini penting ya, S2 bahwa Al-Quran itu penting sampai Allah yarham kayak Haji Ahmad Siddiq itu ngendikake ojo sampai kita sehari itu luput dari minimal 10 ayat. Ojo sampai luput sehari kita baca minimal 10 ayat. Minimal deh, minimal. Dalam riwayat 50 ayat. Mula kenapa tarhim dan subuh itu jaraknya sahur dan subuh sampai tarhim ketemu dengan subuh ini loh. Sholatu wassalamu alaik. Itu ukurannya berapa? 50 ayat. 50 ayat ukuran. Nah, kalau yang ngikuti 10 ayat berarti satu ayat kebales 10. Oke, satu ayat kebales 10. Jadi jumlahnya 100. Nah, tapi kita minimal upayakan baca dalam satu hari itu ojo luput 10 ayat atau 50 ayat. Tenang, wanteng hidup kita. Bosa iso-isone jenengan gak usah mikir Quran sing mulai juz 1. Jenengan isoe misal lewat dukanan isor wocon. Jangan dihafal, wocon. Karena membaca dengan menghafal itu berbeda. Kalau membaca itu temenane kayak tok, Pak. Ada kan omongan semua apal, usah semua apal. Padahal masih bagus melihat. Karena apa? Mata yang digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sing biasa Pak Mail belum wereng nek diloki niku ternyata membuat mata kita semakin sehat. Barokah setiap huruf-huruf Al-Quran. Pak aku ra iso maca Al-Quran minimal jenengan nyetel juz amma. Jur kita ikuti, lama-lama kita iso buku Allahu akad boh imam sopo sementing jenengan rumah. Karena memang efek daripada Al-Quran itu luar biasa. Di antara amal atau hal yang bisa kita bawa dan menemani kita saat kita nanti di alam kubur itu adalah Al-Quran. Wacanan Al-Quran yang kita baca itu nanti akan menemani kita, Pak. Setiap ayat per ayat itu akan menemani kita. Mula kudu dipeksa, itu Pak. Bos pisan lah mari subuh mentilok tok remek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya pemanasan kan satu ayat dulu. Besoknya lagi. Jangankan kok membaca nyekal lho rasa-rasen Pak kita. Lho nek awake dhewe sing maksa sapa? Mula kita bareng-bareng dimulai dari kegiatan seperti ini. Kita HP-an Pak, tapi tetap ono pengimbangane lah. Duwe pondok, duwe santri enak Pak. Kita yang nggak punya itu ojo sampai kita tidak membaca Al-Quran. Dawuhnya Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran. Buh piro ayat terserah jenengan mampune piro. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat Al-Quran itu syafi'an akan memberi pertolongan. Setiap ayat yang kita baca itu akan nolong kita nanti di akhirat. Ki awake dhewe ngandalke amal apa to Pak Geng? Iso amal apa? Ya. Sehingga dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu insya Allah kita bisa. Orang itu, ngapunten. Ini bukan bicara pondok. Orang yang nggak bisa sekalipun tentang baca Al-Quran, nek dikne itu dikehendaki Allah dengan upaya deres, maka yufaqihu fiddin. Dilalah orang itu diparingi ngerti secara langsung iso maca Al-Quran. Contohnya sinten? Contohnya istrinya Gusmi. Itu contoh. Orang masuk akal, ngapunten orang nol budul dalam 1 bulan ditui Quran
Bukan berarti Gus Mi nggak ngajari. Oh niku beda niku wali niku Gusti Allah. Bukan itu. Tapi barokah Quran niku lho Pak Jumani. Barokah Quran. Akhirnya nopo diparingi iso oleh Allah. Makanya wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah niku maringi ilmu laduni. Laduni niku ilmu yang dia nggak sempat belajar tapi langsung iso. Itu laduni. Itu ilmu namanya ilmu laduni. Jadi langsung datang dari sisi Allah. Wis gak lewat guru, kesuwen ya. Karena gurune Arab salat asar digugah murid ini loh, ya nanti digugah murid ini loh. Jadi memang susah. Sehingga kita perlu memaksa diri kita untuk membiasakan deres Al-Quran. Gak usah kayak Pak, yang penting istiqomah. Nanti hatam dalam 2 wulan 3 wulan kancane diceluk rene ngopi mbek mangan-mangan. Dan apa? Syukuran hatam Al-Quran. Aja anak itu Pak Geng sing dikon khataman. Pake yo khataman gitu loh. Keluargane yo khataman. Niku penting S lho. S. Jadi nggak usah kayak mau coy, sing penting deres Al-Quran. Nggak usah kayak. Mau sama coba. Pak salah enek cerita wong niku maca Al-Qur'an salah niku minimal ngresi batin Pak. Enten murid nggih Gus murid dikongkon njupuk banyu oleh kiainya tapi wadahnya bocor dan kotor keranjang. Berarti ini muridnya piye kayak korat karet wis kapan dilakoni Pak. Ambil bocor iya nggak bebek kalau modelnya seperti ini. Kemarilah anak, lihat wadah yang awalnya kotor itu ada nggak sisa kotorannya di situ. Resik toyi wong bolak balik di kopiak. Begitulah batinmu, begitulah dirimu. Meskipun kamu orang ngerti orang iso, tapi kamu upaya membaca, disitulah barokah Quran. Hatimu jadi resik, pikiranmu jadi padat Al-Quran. Jadi saya ingin ke depan nanti Pak Rais Surya bisa didiskusikan gini apa namanya sesekalilah dalam satu pertemuan kita deres Al-Quran bareng-bareng, deres Al-Quran bareng-bareng ya, deres Al-Quran bareng-bareng. Kalau simaan terlalu lama ya. Deres ya kita jatah setengah jam sampai 1 jam lah, setengah jam lah. Nah nanti laporan Rai Surya orang ngatasi, ya batasi nanti tugasnya Rai Surya, salah jadi Rai Surya kan Rai Surya kan kiai ini, jadi dibatasi. Nanti yang lain bantu Pak. Tuh Pak ini pahalanya luar biasa dan coba kita buktikan nanti ya dampaknya yang akan kita rasakan ketika kita berpegangan dengan Al-Quran. Nah sing gak iso menengo ngrungok notok podole ganjaran Pak. Pak aku iso 0 putul lagi. Oke, sepakat 0 putul. Ketika teman-teman membaca Al-Quran jenengan nyimak mawon Pak niku oleh ganjaran sing padha. Asal ora dolanan HP lho Pak, gak dolanan HP ora nyimak jenenge tenan. Ini ku contoh mawon nggih. Jadi selama proses jenengan gak iso ngapunten nggih. Umpamane Pak Ugeng gak iso maca, wis jenengan rungokno wae. Karena apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Rungokke kalau Al-Quran dibaca lahu kepada Al-Quran la'allakum turhamun, kamu mesti dapat rahmatnya Allah. Jadi sing rungokke sing membaca yang menyimak niku ganjarane podo dilalah ditakdir ora iso maca tapi jenengan seneng ngrungokke Al-Quran niku ganjarane podo Pak. Aja dipaksa kaya Gusnu ya wis beda tingkatane niku makome beda nggih. Dadi salah dhewe iki wis didelek kali Gusti Allah makom kita di mana. Tapi tidak ada alasan bahwa kita ini nggak iso moco terus orang moco sama sekali atau tidak bersentuhan sama sekali dengan Al-Quran. Sama lah jenengan gak iso moco Quran terus lalu kumpulan Yasin itu kan berarti sama upaya kita untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan dari ayat-ayat Al-Quran. Ini muka-muka nanti ke depan ini bisa agenda kegiatan kita itu Lailatul Istimewa ono Mudrasatul Quran misalkan atau apalah khataman Al-Quran atau apalah nanti. Nah, ini insya Allah Pak kalau dibikin seperti ini insya Allah nanti kita zikirnya ya oleh ilmunya ya oleh Al-Qurannya ya oleh manane ya oleh. Nah ini pastikan dulu ada makanya Pak Sugeng ini ya. Jadi ini guyonan bahwa ternyata nanti kita itu sama-sama oleh ilmu ini. Sampai pentingnya Al-Quran Pak, sampai yang gak wiritan tapi deres Al-Quran itu sudah mencakup Pak. Kan para khufat yang diceritakan Gus Nur tadi, orang yang hafal Quran itu dia terkonsentrasi dengan Al-Qurannya
sampai dia nggak ada ikut dikir istighosa, terus dikir opo sampai 1000 kali 100 kali, dia cukup Al-Quran itu sudah mencakup semua. Makanya bahagia banget punya anak kok iso Al-Quran, opo maneh opo maneh apal Al-Quran, opo maneh faham Al-Quran. Nah niki muga-muga kula jenengan sing gak duwe kesempatan ngeten minimal seneng, minimal memfasilitasi mengadakan kegiatan itu. Saya yakin nanti di Kutai Kartanegara Pak Ketua itu orang tidak kesulitan Pak. Pondok tidak semuanya untuk bisa dikeluarkan dari pondok ya Gus ya. Kadang-kadang benturan dengan sekolah, kadang benturan dengan itu, sehingga kita juga bisa hadir di sana. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan nanti kita iso diagendakan lah.